Oke, selamat malam Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita mau coba belajar sama-sama tugas yang dikasih sama Pak Abdullah Mirzani, tugas ke-6 kita. Nah, tugasnya itu yang pertama kita disuruh kerjakan masalah bagian 4.8 sampai 4.9, tapi kelompok kita kebagian yang 4.11, 1.2 sama 1.3. Masing-masing kelompok ada 3 kan. Terus kita disuruh buat PPT dan kita meeting via Zoom. Oke. Nah, ini untuk soal yang pertama, 4.11. Soalnya itu plot jumlah bakteri rata-rata untuk setiap larutan dalam soal 4.9 dan bandingkan dengan distribusi T berskala. Apakah kesimpulan yang bisa kita ambil? Nah, berikut datanya. Dia ada 3 data. Terdiri dari 4 hari. Untuk yang solusi pertama, di hari pertama ada 13, hari kedua 22, hari ketiga 18, hari keempat 39, dan seterusnya, seperti data yang ditampilkan. Nah, setelah kita runningkan Minitab-nya, inilah data yang keluar dari Minitab yang kita runningkan. Nah, ini untuk jumlah harinya. Tadi kita ada di tabel ini, paling tinggi itu 44 ya. Nah, 44 tuh berarti dia tuh di sini. Oke, kita lanjut. Ini untuk interval plot of days-nya. Ini jumlah harinya, ini solusinya. Kan tadi ada 3. Ini harinya yang... Ini kayaknya nih yang 44. Terus... Ada 39 di sini. Nah, ini datanya. Kita lanjut lagi. Ini main effect plot for days. Ini data main-nya. Sama kayak tadi, ini solusinya ada 1, 2, 3. Kita lanjut ya. Nah, jadi dari soal 4.11, kesimpulan yang kita ambil tuh, yang pertama, solusi yang ketiga menghambat pertumbuhan bakteri dan membutuhkan waktu lebih rendah. Interval kepercayaan untuk solusi 3 tidak tumpang tindih sehingga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nah, mungkin ini ya yang dimaksud ya, tidak tumpang tindih ya. Tadi main efek ya, dia bilang. Solusi 3 ini kali ya. Paham juga sih, sepertinya. Nah, untuk yang kesimpulan 2, solusi 2 menghambat pertumbuhan bakteri dengan membutuhkan waktu dengan rata-rata tertinggi atau paling lama. Dan kepercayaan tumpang tindih dengan interval yang menunjukkan bahwa perbedaan mungkin tidak signifikan. Solusi 2. Ya, ini kali ya. Tumpang tindih mungkin antara hari pertama sama hari ketiga kayaknya. Ya kali ya, Aminah ya. Iya, Kak. Nah, ini ada 412. Mau gantian apa lanjut? Lanjut aja. Oke, berarti ini yang 412. Gimana gesernya ini? Nah, 412. Hasil terjemahan pertimbangan eksperimen pengujian kekerasan yang dijelaskan pada bagian 4.1. Misalkan percobaan dilakukan sebagai dijelaskan, dan bahwa data skala C Rockwell berikut berkode dengan mengurangkan 40 satuan, maka diperoleh. Nah, ini datanya, dia ada 4 data, 4 kupon dan 4 data, 4 analisis ya, atau 4 analisis. Nah, dari soal 412 ini kita disuruh yang pertama menganalisa data dari percobaan. Nah, kita analisa data ini. Terus yang kedua gunakan metode Fisher LSD.
untuk membuat perbandingan di antara keempat ujung untuk menentukan secara spesifik ujung mana yang berbeda dalam pembacaan kekerasan rata-rata. Yang ketiga, analisis residu percobaan. Nah ini tadi dia suruh kita analisis kan. Nah ini analisis datanya, ini probability plot of days-nya, ini probability plot of coupon. Nah ini jumlah harinya, ini percentage-nya, data mean, standar deviasi, nilainya, value-nya, semuanya ada di sini. Kita ya. Nomor 2 kita cuma segini aja. Oke, Aminah kayaknya lanjut yang 413-nya. Boleh? Nah, Boleh, Kak. udah kelihatan? Hmm, 4113 ini perusahaan produk konsumsi bergantung pada surat langsung bagian pemasaran sebagai komponen utama dari kampanye iklannya. Perusahaan memiliki 3 desain berbeda untuk yang baru brosur dan ingin mengevaluasi keefektifannya. Karena ada perbedaan substansi dalam biaya antara ketiga desain. Perusahaan memutuskan untuk menguji 3 desain dengan mengirimkan 5.000 sampel masing-masing untuk pelanggan potensial di tempat wilayah berbeda negara. Karena ada perbedaan regional yang diketahui dalam basis pelanggan, wilayah dianggap sebagai blok. Jumlah tanggapan untuk setiap surat adalah sebagai berikut. Yang pertama kita tuh menganalisis data dari percobaan ini. Terus yang kedua kita menggunakan metode Fisher LSD untuk membuat perbandingan antara 3 desain untuk menentukan secara spesifiknya desain berbeda dalam tingkat respon rata-rata. Yang ketiga, kita analisis residu dari percobaan ini. Ya, ini datanya yang kita analisiskan untuk bagian pertama tuh kita disuruh analisis data. Ini data yang kita analisis. Faktor levelnya, desain fixnya ini ada 1, 2, 3. Itu dari mana? Oh, kita nggak lampirin itu tadi ya. Dari soalnya dia ada 3 data. Nah, jadi datanya kita tidak lampirin di sini. Nah, ini analisis of variance for region using adjustment SS for test. Nah, ini data yang kita dapat dari analisis percobaan yang kita lakukan. Nah, terus kita tadi disuruh gunakan metode LSD. LSD kita yang mana ya? Antara 3 desa menentukan tulisannya. LSD kayaknya ke skip ya. Iya kayaknya. Iya kan? Terus kita langsung ke analisis residu dari percobaan. Inilah yang metode LSD region design. Ini kayaknya. Oh enggak. Ya, yang ini tuh untuk yang ketiga, yaitu analisis residu dari percobaan. Jadi kita perbandingkan ini region dengan desain hasilnya seperti ini. Nah, yang ini Respons. ya, mana respons? Respon region. Standar residu ini persentasenya.
Oke, terus, nah ini perbandingannya ya, residual dengan nilai ketetapannya. Titik-titik ini tuh, plot-plot ini tuh adalah nilai-nilai yang dihasilkan dari analisis ini ya, Aminah ya. Karena kita cuma berdua aja, dan yang kita tahu, kita tidak terlalu banyak paham tentang materi ini, jadi yang kita dapetin dari aplikasi yang kita jalanin itu ya seperti ini. Kayaknya cukup sekian meeting diskusi Presentasi. kita. Itu aja. Terima kasih ya, Aminah. Selamat malam. Selamat malam.